Jadi ternyata orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah gak akan pernah bisa ditipu oleh orang munafik. Jadi kalau iman kita benar, gak akan bisa dikerjai oleh orang munafik, gak akan bisa dipengaruhi, dan sudah bisa membaca, firasatnya kuat karena diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, masya Allah, kalau ada ustadz berimannya benar, itu kan? Pebisnis, pengusaha berimannya benar, pejabat ya berimannya benar, itu gak akan bisa dikerjai, gak akan bisa dikelabui oleh orang-orang munafik untuk membuat satu madarat yang lebih besar, ya, membangun persepsi yang keliru, bertindak yang salah, ya, itu mustahil. Nah, pertanyaannya, kalau masih ada orang munafik di sekitaran, kita belum peka, ya, belum sadar dengan itu dan bisa terbawa suasana itu, ini menandakan imannya lemah. Ini poinnya. Ini poinnya. Karena itu bangun kekuatan iman. Ya, maka insya Allah akan terhindar kita. Apapun usaha kita, berusaha. Tingkatkan. Bagaimana membangunnya? Kembali pada golongan pertama. Golongan pertama. Ya? Cek apa lagi? Begitu dicek, tak keluar. Salatnya mana? Untuk membangun kekuatan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kekuatan iman dibangun dengan wa yuqimunas shalah. Coba salatnya cek. Ya? Konsisten enggak? Kuantitasnya, kualitasnya. Mau sampai kapan sholat gak paham-paham yang dibaca? Dari sejak pertama sholat sampai sekarang, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Dari takbir sampai dengan salam. Jangan-jangan takbir aja belum mengerti apa maksudnya. Doa iftitah belum paham maksudnya. Ruku belum mengerti. I'tidal, sujud. Lalu apa yang kita dapatkan dari situ? Alhamdulillah, tugas tuntas ditunaikan, kewajiban hilang. Insya Allah pahala dituliskan. Hanya persoalannya, apakah manfaat sholat akan berdampak bagi kehidupan kita? Mana tanha anil fahsya wal munkarnya? Nampak nggak? Bukan kalau mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Munafik, nifak itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi mungkar tuh nggak akan tembus, munafik nggak tembus, orang jahil nggak tembus, keburukan nggak akan tembus pada jiwa kita. Fahsya, keburukan yang muncul lewat syahwat, pornografi, porno aksi, ya LGBT dan semacamnya, itu nggak akan tembus. Nggak akan ada yang seperti itu. Ya, salat membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub wa aqimis salata lidzikri. Ya, zikir membangun ketenangan pada jiwa, termasuk salat bagian dari zikir, tenang. Doa cepat terkabul. Karena itu semua bacaan salat disebut dengan doa. Sekarang cek lagi, salatnya bagaimana? Interaksi dengan Qur'annya seperti apa? Ya, dengan akhiratnya bagaimana? Ya. Posisikan semua akan dihisab. Apapun yang kita dapati, apapun yang diamanahkan. Anda dilantik jadi pejabat misalnya, disumpah dengan apalagi Al-Qur'an tuh yang disumpahkan di atasnya. Hati-hati, jangan masuk dalam golongan ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, coba cek bahwa ketika itu disimpan di atas kepala, suatu saat itu yang akan dipertaruhkan di hadapan Allah, akan dihisab dan akan pulang. Pengusaha juga demikian, Anda akan dihisab setiap bagian hartanya. Ya, setiap rupiahnya, setiap dolarnya, setiap realnya, setiap segalanya. Dari harta-harta yang didapatkan, itu akan dihisab. Ilmu juga demikian. Setiap tintanya, setiap kalimatnya akan dihisab. Semua perbuatan kita akan dihisab. Jadi kalau kita wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat, akan dihisab, gak akan main-main, gak akan sembarangan Anda. Jadi begitu menghadapi proyek yang tidak jelas, mau tanda tangan dihisab nih. Masa jari tahiyat, jari sholat mau berbuat maksiat? Malu. Ya, malu dong. Wallahi demi Allah saya katakan, tidak akan mungkin mudah berbuat maksiat itu. Kalau ingat akhirat, kecuali kalau nggak ingat akhirat itu yang bahaya. Artinya sifat-sifat orang nifak, ya munafik itu tidak hanya terdapat di masa lalu saja. Dia bisa menyebar, virusnya bisa menyebar terus ke generasi setelahnya. Ya terus berlanjut. Bahkan di masa itu pun bisa berlanjut terus. Kalau nggak diobati, itu terus menyebar. Bahkan lintas zaman, lintas masa, lintas keadaan, lintas dimensi. Nyebar. Itulah bahayanya nifak. Ya, kalau nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Ya, munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi bahaya sifat nifak yang membentuk orang munafik, itu bisa terus terwariskan, bahkan menyebar pada generasi-generasi setelahnya. Ya, dan kalau saya sering katakan, saya tegaskan, pasti yang Allah sampaikan itu pasti benar. Ya, even itu di lingkungan kita pun pasti kita dapati.